perkenalkan nama saya Irene Metekohi dengan NIM 2020204805. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon. Saya akan memenuhi salah satu tugas setelah kurikulum ujian akhir semester. Ya, kita saksikan video selanjutnya. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Anak-anak semua apa kabar? Nah anak-anak, hari ini kita belajar dari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1 kelas 5. Nah anak-anak, sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan organ gerak hewan dan manusia dengan tepat, menentukan ide pokok dari sebuah bacaan dengan tepat. Dan berikut menjelaskan pengertian dan fungsi ide pokok dengan benar. Nah anak-anak, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Seperti gambar yang kita lihat, di sini ada kancil melompat-lompat. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Yang berikut, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Seperti gambar yang kita lihat, ada 2 orang anak yang sedang melompat-lompat. Yang berikut, organ gerak. Banyak sekali fungsinya. Yang pertama, untuk memegang benda. Kedua, untuk berjalan. Ketiga, untuk menanam. Keempat, untuk melompat. Yang kelima, untuk berolahraga. Yang keenam, untuk berenang. Yang ketujuh, untuk mengangkat benda. Nah anak-anak, jadi ini fungsi dari organ gerak. Yang berikut, alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, alat gerak aktif berupa otot. Yang kedua, alat gerak pasif berupa tulang. Nah, yang pertama, alat gerak aktif berupa otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Yang kedua, alat gerak pasif atau berupa tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, di sini ada 2 orang anak. Sepertinya mereka sedang bercakap-cakap ya. Kamu ingin tahu? Simak ya penjelasan berikut ini. Iya Ben, dari cerita tadi aku jadi ingat tentang ide pokok bagaimana cara menentukannya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok yang disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok
Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Contoh ide pokok dari paragraf. Paragraf deduktif. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, anak-anak, kalimat yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat yang kedua, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, adik-adik, ide pokok adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Contoh ide pokok dari paragraf. Paragraf induktif. Pagi ini, perut Edo terasa perih. Edo juga merasa mulas, dan juga kembung. Melihat kondisi yang seperti itu, orang tua Edo segera memeriksakan Edo ke dokter terdekat. Kata dokter, Edo mengalami gejala penyakit MAG. Di sini kita akan melihat kalimat pertama. Nah, kalimat pertama yang di sini, pagi ini perut Edo terasa perih. Kalimat kedua, Edo juga merasa mual, mules, dan juga kembung. Kalimat ketiga, melihat kondisi yang seperti itu, orang tua Edo segera memeriksa Edo ke dokter terdekat. Kalimat keempat, kata dokter, Edo mengalami gejala penyakit MAG. Diceritain tadi, ide pokoknya adalah Edo mengalami gejala penyakit MAG. Nah, anak-anak semuanya, di sini ada soal latihan. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Soal yang pertama ini soal IPA. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi organ gerak. Yang ketiga, sebutkan alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia. Yang berikut, soal bahasa Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Yang kedua, jelaskan fungsi ide pokok. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, anak semua, kerjakan di buku tugas ya. Semangat! Nah, anak-anak, hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi semuanya.